Uswat. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Sugeng Dalu, Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir dalam acara rutin kajian olah pikir Lentera Hati. Saya Paryono dan dengan penuh rasa hormat dan rasa syukur mengucapkan Sugeng Rawuh selamat datang kepada peserta kajian olah pikir malam ini, baik yang hadir di sekretariat di Casablanca maupun yang hadir melalui Zoom atau melalui TikTok. Acara ini diasuh oleh Bapak Muhammad Sokeh. Beliau telah berpengalaman dalam eh, kajian pikiran, ada pengolahan pikiran dan energi yang untuk mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik. Beliau adalah seorang aktivator intuisi sebagai pakar terapi energi dan master of energi metafisika. Nah, sebelum acara ini kita lanjutkan lebih dalam, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari, kita terima dalam kesempatan ini bisa bermanfaat dan bisa membawa berkah bagi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu berdoa, saya persilakan. Alhamdulillah, tema dalam kajian ngolah pikir malam ini itu adalah the power of weton. Nah, apa itu weton? Weton adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan penentuan nasib dan karakter seseorang berdasarkan tanggal lahirnya. Dan secara detail nanti akan disampaikan dan dipaparkan oleh beliau, Bapak Muhammad Sokeh. Dan saya seperti biasanya acara ini terselenggara atas support dan eh, partisipasinya oleh Tri Anugerah Gemilang yang berfokus pada aktivasi intuisi mulai dari anak-anak hingga dewasa, bersama Pusat Terapi Energi Lentera Hati, bersama Pesantren Entrepreneur dan Lansia Gratis, juga cairan ajaib Neospray dan keripik Mbote Cap Ikan Paus. Nah, kita berharap melalui kajian ini kita semua dapat merasakan manfaat dan menambah wawasan mengenai potensi diri kita yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita eh, berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Sokeh untuk memulai kajian ini. Monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Muhammad Sokeh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu, Hong Ulun, Basukilang. Ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam ini dipertemukan kembali. Kali ini bahasanya apa tadi? The power of weton. Mas Par ini lagi golek tema ono ae. Weton itu nopo nggih? Ketika kita bicara weton itu tidak bisa dipisahkan dari penanggalan Jawa. Kapan penanggalan Jawa itu? Jadi sebelum masuknya Islam, kita masyarakat Nusantara itu menggunakan penanggalan Saka. Penanggalan Saka ini asal-usulnya dari mana? Dari India. Penanggalan ini dimulai sekitar tahun 78 Masehi. Jadi antara setelah 78 Masehi itu muncul penanggalan Jawa.
Nah, ketika Islam berkembang di tanah Jawa, kita mengenal Raja Mataram Sultan Agung ini menggabungkan antara penanggalan Saka dengan penanggalan Hijriah. Kenapa demikian? Ya, karena untuk memperingati hari-hari besar Islam, hari-hari besar keagamaan itu biar tidak terjadi selegenje waktu. Maka gabungan antara penanggalan Saka dan penanggalan Hijriah ini muncullah tahun Jawa yang pada saat awal-awalnya itu disebut dengan kalender Sultan Agungan. Penanggalan Jawa ini mengikuti sistem kalender Hijriah, tetapi ada perbedaan. Nah, kita kan biasanya Suro, Muharram itu disebut Suro. Karena apa? Jumlah tahun kabisat di penanggalan Jawa ini setiap 8 tahun windu. Setiap windu itu punya 3 tahun kabisat. Sedangkan kalender Hijriah setiap 30 tahun, jadi 3 dasawarsa ini nggadai 11 tahun kabisat. Terjadi perbedaan ini setiap 120 tahun sekali, maka kalender Jawa ini menambahkan 1 hari untuk menjaga kesamaan perhitungan dengan kalender Hijriah. Jadi ini biasanya disebut dengan kurup. Kurup ini penambahan kalender. Jadi harinya ini ditambah 1 hari. Namanya ini kurup. Tapi ternyata setelah Pakubuwono, ya, Kesultanan Pakubuwono menghilangkan huruf ini. Penambahan ini dihilangkan. Maka orang-orang yang masih menggunakan huruf ini muncul yang namanya Islam Aboge. Nah, biasanya kalau puasa 1 hari sebelumnya, lebarannya juga demikian, atau 1 hari setelahnya. Nah, ini yang sampai saat ini ada Islam Aboge. Islam Aboge itu setiap tanggal 1 Hijriah di tahun Alif jatuh pada hari Rabu Wage. Maka disingkat Aboge. Tahun Alif tanggal 1 Suro dino Rebo Wage. Nah, jadi sama-sama kalender Saka digabung dengan kalender Hijriah jadi kalender Jawa atau kalender Sultan Agungan. Sementara kalau kalender Hijriah ini sinten sing nyiptakaken? Tahun Hijriah, kalender Hijriah niki sing nyiptakaken sanes Kanjeng Nabi. Sanes Abu Bakar. Sanes sebelum Kanjeng Nabi mboten wonten. Nah, yang menciptakan kalender Hijriah itu adalah Khalifah kedua Umar ibnu Khattab. Kenapa diciptakan kalender Hijriah? Nah, dulu itu sering gini. Kalau bulan-bulannya sudah ada. Nah, terus misalkan ada perjanjian antara Mas Arif dengan Pak Reza. Ini dibayar kapan? 20 Muharram misalkan gitu ya. 20 Muharram. Nah, tahunnya kapan? Nah, dulu orang-orang Arab menggunakan tahun itu berdasarkan apa? Kejadian-kejadian besar. Contohnya kayak Kanjeng Nabi lahir disebut tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Maka sejak itulah diciptakan tahun Hijriah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi terjadilah perdebatan waktu itu antara para khalifah dan sahabat-sahabat Nabi bahwasanya dimulainya kapan? Ayo dimulai sejak kenabian Rasulullah atau sejak ke Rasulullah lahir. Nah, tapi akhirnya disepakati sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka disebut ini adalah tahun Hijriah.
Jadi kalau dibilang wong sing pedoman karo tanggalan Jawa iku bid'ah, maka sama wong sing pedoman karo tanggalan Hijriah ya padha. Zaman Kanjeng Nabi kano tanggalan Hijriah. Sama dengan orang sholat tarawih berjamaah. Zaman Kanjeng Nabi mboten nenten, zaman Sayyidina Umar Abu Bakar zaman Khalifah Abu Bakar mboten wonten, tapi begitu zaman Umar bin Khattab diadakanlah sholat taraweh berjamaah biar gak pating jumpalit di masjid gantian ngoten. Nah, maka ketika Sayyidina Umar ini berjalan-jalan melihat di masjid banyak orang taraweh, beliau bilang, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Nah, jadi kita dikatakan, oh sing pedoman sampai kalender Jawa itu bid'ah, yang berpedoman ke kalender Hijriah pun bid'ah. Gitu, sama-sama nggak ada di zaman Kanjeng Nabi. Nah, itu biarkan dibahas oleh ulama-ulama tentang bid'ah-bid'ahan. Nah, kita sebagai masyarakat Nusantara pada saat itu sebelum Islam itu mengenal yang namanya pekan. Nah, pekan itu 1 minggu. Ya, pekenan lah, itu 1 minggu. Nah, biasanya disebut dengan nama-nama apa? Pekan itu kalau sekarang kan 7 hari ya. Tapi sebelum itu ada 2 sampai dengan 10 hari. Nah, sebelum ada kalender Jawa itu pekan itu hari-hari di Jawa itu ada antara 2 sampai dengan 10 hari tergantung bulan nih, bulan nopo kan gitu. Nah, pekan-pekan di Jawa itu disebut dengan kalau tahunnya itu bulannya Dwiworo maka 2 hari. Kalau Triworo 3 hari. Kalau Caturworo 4 hari. Poncoworo 5 hari. Satworo niku 6 dino. Kalau Saptoworo itu 7, Astoworo 8, dan sampai 10. Nah, pekan yang terdiri dari 7 hari ini dihubungkan dengan sistem bulan dan bumi. Jadi wong Jawa ini gue jadi wong Nusantara ini pun pinter, ilmu perbintangan ini pun sakit. Nah, atau solah ini nopo gerakannya bulan terhadap bumi sehingga terciptalah nama-nama 7 hari itu. Nopo mawon 7 hari ini wong Jawa nih. Yang pertama nih Radite. Radite itu minggu ketika itu melambangkan meneng. Melambangkan solai bulan karo bumi itu diam. Yang kedua Soma. Soma itu Senin. Ini melambangkan apa? Bulan sama bumi ini saling maju. Yang ketiga Hanggoro. Ono Hanggoro kasih ini kan sosok Kliwon. Ya, ini melambangkan mundur, saling menjauh. Makanya kadang-kadang bulan itu saling menjauh, matahari juga demikian kan. Nah, Buddha ini sanes agami Buddha ya. Itu Rabu. Ini melambangkan ketika bulan bergeser ke kiri. Ngiwo, Mangiwo. Mangiwo itu bergeser ke kiri. Sementara Respati itu dari Kamis. Kamis itu melambangkan bulan itu bergerak ke kanan. Nah, setelah itu Sukro melambangkan ketika bulan ini naik ke atasnya bumi. Berada di posisi atas bumi. Ya. Terus Tumpak ini ketika bulan turun. Ini adalah hari Sabtu. Nah, pekan yang terdiri atas 5, jadi ada yang 7 tadi. Yang 5 ini disebut sing biasanya disebut weton niku ya. Enten Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, kenapa? Ini hari-hari pasaran. Ya, kalau lahirnya kalau orang Jawa itu pakai tanggalan hijriahnya Kamis, ya. Terus tanggalan Jawa ini dino Jawa ini apa? Pon. Jadi lahir berarti jenenge Kamis Pon. Nah, itu. Jadi antara Kamis dan Pon. Nah, ini sangat mudah ketika kita nanti lupa ya, saya dulu lahirnya hari apa. Ketika kita mencari ini ke belakang, kalau kita tahu pasarannya, itu enak, gampang. Oh, berarti Masehi ini tanggal sekian. Nah, ini merupakan apa? Pak Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon ini merupakan sikap.
patrap, tingkah laku bulan. Jadi bulan ini memiliki tingkah laku. Yang pertama, Kliwon ini melambangkan jumeneng, berdiri. Nah, Kliwon ini biasanya disebut asih. Legi, ini manis. Ini melambangkan ketika bulan ini berbalik arah. Terus pahing ini pahit, melambangkan bulan ketika bulan menghadap bumi. Pon ini melambangkan tidur, sare, ya. Pepon itu bahasa anunya petak, petak niku bukan petak putih, tapi petak tertidur. Wage cemeng, hitam, melambangkan lenggah, lenggah niku lungguh, duduk. Nah, kemudian satu pekan ini ya ada 5 hari kalau di tanggalan Jawa. Sementara di tanggalan Hijriah, satu pekan ada 7 hari. Untuk mengakomodir inilah, maka Sultan Agung ini membentuk pasaran tadi. Kalau kita lahir Kemis, ya tadi seperti yang saya jelaskan, Kemis Pon atau Kemis Wage. Nah, aku ini lahirnya apa? Rebo apa? Rebo Kliwon. Oh, senengane gendruwo jadi wong Jawa. Nah, kalau bulan ini penampakannya orang Jawa pasti niteni. Lek tanggal siji bulane selirit gini tau. Lek loro rodok do gede. Sampai tanggal 15 itu bulan benar-benar penuh ya. Lek wong kene ngarani apa? Mun supermoon. Nah, lek makanya lek anak apa arek wedok biar lek dilem ini. Wah, alisi nanggal sepisan. Nah, alisi nanggal sepisan ini berarti nyelirit itu. Nah, sehingga untuk ben dilokno ngono, mongko alisi dikerok diganti tilik. Ya. Nah, ini juga melambangkan apa? Jadi tanggal siji ini bulan ketok cilik ini nek wong Jawa memaknai bahwa itu mijiling bayi songko buwo garbaning wong tua nih apa ibune. Jadi ketika bayi lahir ini kecil nanti lama-lama menjadi besar sampai tanggal 13. Nah, tanggal 14 sih dinamakan Purnomo Sidi. Nah, Purnomo Sidi ini bulan penuh yang melambangkan dewasa yang telah bersuami istri, berjodoh, berpasangan, wis rabi. Itu Purnomo Sidi. Makanya dalang wayang kan menyebut Purnomo Sidi ndek suluke itu kan ya. Nah, tanggal 15 dinamakan Purnomo, Purnama. Purnama itu melambangkan orang ini apa ya? Mulai bersinar, mulai menata kehidupan, mulai mapan. Terus bercahaya semalam suntuk, tidak berkurang. Walaupun ada mendung, tapi bulannya kan tetap bersinar. Cuman kedangdangan mendung. Nah, mendung inilah gudone wong urip, dandang gulone wong rumah tangga. Dandang niku pahit, gula niku legi. Pahit manisnya kehidupan. Lek cari Dina Mariana ini, Pak Pengulu mati Dina Mariana gitu. Nah, setelah itu tanggal 20 ini disebut Ponglong. Ponglong itu di mana manusia mulai menurun daya ingatnya. Rodok mulai lalian. Mang dari sendok mang di dia gue yo. Nah, kacamata delek kowe ini digawole. Nangan dia kacamata gue. Tanggal 25 dinamakan Sumurup. Surup lek wong Jawa ngarani nggih. Sumurup niku sudah mulai diurus hidupnya oleh orang lain. Dari Bu Ida mulai lansia, mulai diurus sama orang lain. Sudah sulit untuk mengurus hidupnya sendiri, melaku balik dituntun maneh. Terus kadang-kadang di Lumbono. Nah, bahkan banyak yang kembali seperti bayi.
tanggal 26 dinamakan Manjing, karena sumber Manjing ya. Nah, di mana saat itulah tanggal 26 ini hidup manusia ini kembali ke tempat asalnya, kembali menjadi ke tempat asal, ke alam rohnya, ya jasadnya juga menjadi tanah kembali. Nah, sebanyak sisa 4 tadi, ini akan mulai dihidupkan kembali, dibangunkan kembali. Nanti dibangunkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika masih ada di dunia. Nah, Niko, jadi lihat apa tataran bulan seperti ini, di kasusastraan Indonesia itu ada puisinya Al-Hamsi itu judulnya Menyesal. Ya, hari mudaku telah pergi. Ini petang datang membayangkan gitu. Nah, itu puisi-puisi yang Pujangga Baru ya. Pak Rogaling Buru MI. Nah, di dalam tradisi Jawa, weton ini diyakini terlepas dari pro kontra, ini memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan seseorang. Sing paling utama itu biasanya di masalah pernikahan. Lek masalah wedding rokok ini gak golek weton. Ya. Wis pokoke ono rokoke dirokok bae. Nikah mesti ngitung weton. Biasanya weton itu sampai saat ini dibuat menghitung hari bahan sampai saat ini. Nah, misalkan dihitung kemarin kan tak singgung dikit ya, kecocokan wetonnya. Tapi ini bukan menjadi aturan, ini bukan menjadi suatu keharusan. Ya, kalau kita hanya sebagai penghormatan kita kepada leluhur kita. Ya. Pak, sampai aku rebu wage oleh wong kemis paing oleh gak? Oleh, pokok podo senengi. Ngoten ya. Lek masalah nopo nanti gewing dan sebagainya itu bisa disiasati. Orang Jawa itu pasti memberikan solusi dalam setiap angger-angger yang dia buat. Nah, setiap undang-undang yang dibuat ini bukan mengikat secara mutlak, tapi undang-undangnya pasti ada solusi. Winginane kalau kandhane lek tepak mau ketemu gotong, yang gotong tumpeng. Gitu. Lek ketemu geweng diwalik, sing wedok disebut dhisik, gak dadi geweng. Nah, sing wage disebut kari apa? Kari dadi wengge lah, kan oleh. Nah, misalkan lah, itu nggak masalah itu loh ya. Juga untuk memprediksi watak orang. Apa sih watak iki? Nah, juga memprediksi bukan meramal ya. Memprediksi kalau orang ini berdasarkan apa? Ilmu titen. Oh, biasa lek wong kemis pon itu ngene. Itu bukan ramalan tapi ilmu titen. Kalau di dalam dunia modern ilmu personality. Oh, lek wong koleris iki ngene, lek wong sanguin ngene, wong pragmatis ngene, wong napa? Situke napa? Melankolis ngene. Ngoten. Nah, jadi watake wong iki kaya apa nanti di akhir saya bahas ya. Nah, orang Jawa, orang Nusantara ini sering juga mensyukuri kelahiran wetonnya ini ya agar terhindar dari bahaya, senantiasa diberikan keberkahan umur dan mendapatkan keberkahan rezeki. Biasanya gabungan antara hari misalkan hijriahnya tadi dengan pasaran ini, misalkan Pak Rizal lahir Jumat Pon gitu ya, setiap Jumat Pon biasanya diamong-amongi, disyukuri kelahiran itu dengan bersedekah kepada tetangga kanan kiri, mbok iku rupane apa jenang, apa iwel-iwel, apa sego trancam, atau cukup disyukuri dengan membaca-baca kalimat-kalimat thayyibah. Nggih. Terus sakniki weton sebagai, jadi kalau kepribadian terus nasib itu sebetulnya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan. Cuman weton ini adalah bagian dari integral dan warisan budaya yang memang Indonesia ini memiliki
budaya yang sangat kaya raya. Ya, meskipun saat ini kita lagi di era-era digital, era-era modern, era-era globalisasi, ya, yang telah mengubah aspek-aspek kehidupan dan kepercayaan, tapi biasanya orang sebagian dari kita itu masih memegang ini sebagai warisan leluhur. Karena apa? Ya, warisan nenek moyang kita Nusantara ini sangat adiluhung. Tapi kenapa literatur-literatur atau referensi-referensi di pelajaran-pelajaran di sekolah seperti yang saya sebutkan kemarin yang dirujuk itu malah Romawi kuno, Cina kuno, Arab kuno, Mesir kuno, tidak pernah menyebut Nusantara kuno. Ini bisa dimaklumi karena apa? Kita itu dijajah oleh imperialisme dalam waktu yang sangat lama dan disitulah budaya-budaya kita itu dinina-bubukkan, ditidurkan oleh penjajah agar kita tidak sadar bahwa kita itu bangsa besar. Sehingga nilai patriotisme, kebanggaan terhadap bangsa itu meluntur. Sehingga mudah dipecah belah waktu itu. Nah, sehingga ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak bangsa untuk tetap melestarikan budaya-budaya warisan nenek leluhur bangsa kita. Nah, di Jawa itu ono hitung-hitungan, lek minggu itu dino, hitungannya pinten minggu nih, 5. Terus Senin itu 4, Selasa pinten 3, Rebo 7, Kemis 8, okay. Terus Jumat niku 6, Sabtu niku 9. Kepada dewe nggih Sabtu niku. Nah, lek kliwon niku 8, legi niku 5, paing 9, pon 7, wage 4. Lek lahir Sabtu paing jumlahe 12. Nah, jumlah neptu ini ya mempengaruhi karakter orang. Nah, ini kisah ini kalau tak rokokan di sini. Kalau jumlah neptune 7 ini pandito, ya, kang lelaku jadi seneng lencer. Contohnya lek wonge lahir Selasa wage, Selasa 3 wage 4. Ini karakter manusia ini seneng lencer, seneng keluyuran, seneng bepergian. Maupun biasanya untuk cari ilmu, untuk liburan maupun untuk pekerjaan. Jika jumlahnya 8 ini lakune geni. Nah, jadi cilik kaitannya gede pungkasannya. Geni itu kan gitu. Kecil awalnya tapi besar akhirnya. Nah, niku geni. Contohnya wong lahir Selasa legi. Selasa niku 3, legi niku 5. Nah, orang ini biasanya kalau disakiti sulit untuk melupakan. Jadi seperti bara gitu loh. Nah, kalau kita nggak tepak-tepak jaluk sepuro nih, angel di. Nah, jadi api juga demikian kan kecil awalnya. Tapi kalau sudah membesar, ini bisa membakar apapun. Terus kalau jumlahnya tadi songo, ini lakune angin. 9, ini gampang dielus pikiran nih. Nah, manusia jenis ini berkarakter mudah dipengaruhi oleh orang lain dan kadang-kadang tidak memiliki pendirian. Ya, gampang diombang-ambing no. Nah, lek jumlahnya 10 ini pandito bangun teki. Jadi pendeta bangun teki itu pendeta sing gak gelem dituturi wong. Jadi gelem nuturi wong tapi gak gelem dituturi. Nah, manusia seperti ini biasanya suka menasehati orang, ya, tapi tidak mau dinasehati. Terus 11, nopo? Niki lakune setan. Nah, bukan berarti jelek enggak. Nah, biasanya kalau orang seperti ini
tidak memiliki jiwa pemimpin. Ya, ini berdasarkan ilmu titen dan bukan patokan yang baku ya. Nah, kalau 12 ini lagune kembang. Nah, lagune kembang itu gelem diturut, diikuti orang mau, tapi tidak mau menjadi pusat, tidak mau menjadi punjer, tidak mau dikultuskan. Suka mengalah. Koyok-koyok ya, aku duduk. Manusia seperti ini suka menebarkan kedamaian kepada orang lain. Ya, Biksu Tong itu lahirnya mesti naftune rolas Biksu Tong itu. Kalau 13 ini lagune lintang. Contohnya Jumat Pon itu 13. Mau dadi punjeran, tidak mau dadi punjeran. Melok-melok ora iso digayu. Jadi ikut, suka ikut, ya, tapi tidak bisa diraih. Punya ilmu, ngajarkan ke orang, tapi tidak bisa mudah dimengerti, butuh pemahaman. Tapi orang yang berkarakter lintang ini atau lagune lintang ini memiliki pesona yang luar biasa. Nah, memiliki karisma yang luar biasa. Nah, saking berkarismanya, maka orang ini tidak bisa menjadi pemimpin. Kalau orang ini jadi pemimpin, orang ini patuh bukan karena kebijakannya ini benar, tapi karena saking terpesona atau melihat karismanya. Nah, ini koyoke mari ono pemimpin yang hanya berdasarkan karisma. Nah, ono didelok ae ngombe. Jadi orang itu akan nurut tapi bukan karena program-program atau apapun, tapi karena memang karismanya. Ya. 14 ini lagune bulan. Iso madangi napa wong. Iso madangi moyo podo alam dunia. Nah, biasanya orang-orang inilah tempat kita mencari solusi dengan beragam macam persoalan yang kita hadapi. Kalau jumlahnya 15, ini lagune geni. Nah, podo karo tapi geni yang di sini tuh gede kaitane, cilik pungkasane, sulit diredam. Wah, begitu ada konflik, wah, ya awalnya sulit untuk diredam, tapi lama-lama kalau sudah selesai redam, dingin, adem. Kalau yang 16 ini lagune bumi, sifatnya ini orang ini mudah diatur, suka ngayomi. Nah, orang inilah yang sebetulnya cocok untuk dijadikan pemimpin. 17 lagune gunung. Gunung itu ready. Orang ini kelihatannya sulit diatur, tapi begitu kita bisa mengambil hatinya, maka orang ini akan sangat mudah diatur. Tapi menghadapi orang dengan laku gunung ini kita harus hati-hati. Karena orang seperti ini biasanya mudi. Mudi itu angin-anginan. Kadung tepak wapi, piye naudzubillah. Tapi kadung jahatnya metu mangan wong. Nah, kalau 18 ini lagune paripurno. Karena apa? Ini adalah angka yang paling besar. Weton yang paling besar, ya. Sifat yang dimiliki ini mengarah kepada sebuah dominasi keadaan dan dominasi kekuasaan. Jaluk menangnya dewe, setiap permintaannya ini harus dituruti, lek gak dituruti ngobong kali. Jadi di samping itu, selain karakter weton tadi, ada juga sifat-sifat manusia menurut pasaran Jawa tadi, yaitu legi, paing, pon, wage, dan kliwon. Nah, masing-masing pasaran ini memiliki karakter sendiri-sendiri. Di ilmu pewayangan itu manuane. Nah, manuane opo? Wong legi iku manuke kuntul. Nah, biasanya
memiliki karakter koyok priyayi. Ya, koyok Puntadewa niku kan ya, kaum bangsawan, memiliki wibawa, terus menyukai kemewahan. Ya, yang disukai itu hal-hal yang mewah. Manukane kuntul. Lek paing koyok kalim manukane ulung. Nah, jadi orang yang manukane ulung itu tego. Tego mangan dan mengkhianati koncone dewi. Tapi juga memiliki sisi-sisi positif. Ya, sisi positifnya kalau belani koncone, dia itu mati-matian. Ya, tapi begitu temannya ini nggak sesuai dengan keinginannya, tega dia apa? Dibuat gitu loh, tanpa basa-basi. Nah, itu. Jadi bukan apa konotasinya mboten negatif, tapi nopo lebih pada dia itu punya pendirian yang teguh. Ketika ada orang yang tidak sesuai dengan keinginannya, belenjani nopo sing tadi kesepakatan nih langsung dibuang. Itu kadang-kadang like kita kan sih nopo mikir-mikir, ono ewo pekewo. Ya. Kalaupun manukane podang, orang yang lahiripun ini memiliki apa? Kebijaksanaan dan suka nuturi uwong. Wes salah bener uwong yo dituturi. Nah, itu orang lahirnya pon. Kalau wage manukane gagak. Nah, orang ini kalau nopo kalau bicara enak, tapi untuk mewujudkan apa yang disampaikan itu butuh bimbingan orang lain. Karena tanpa ada bimbingan dari orang lain, maka orang dengan weton wage ini akan kesulitan mewujudkan apapun yang menjadi planningnya. Yang wage kliwon. Nah, kalau kliwon ini mandiri dan tega. Jadi gak ngurus. Misalkan awakmu gak cocok ambil aku yo ngali yo. Nah, ngono lho. Jadi nggak ono sampai sama dengan paing tadi. Tapi paing tadi kan nggak ada mandirinya. Kalau ini ada mandirinya, lek paing mang insya Allah BCA paling yo. Oh bukan. Jadi seperti itu. Nah itu beberapa hal tentang apa weton ya. Nanti kita juga bisa bagaimana sih tata cara ade kudu poso weton dan sebagainya. Itu sama dengan halnya kita puasa biasa, tapi diniati dengan niate poso weton. Dan Mas Par, ampun. Mas Par. Alhamdulillah materi tentang the power of weton sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Sokeh. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang hadir atau yang melalui Zoom kalau mau bertanya silakan. Dibuka untuk sesi pertanyaan. Langsung saja kalau yang mau bertanya, yang di Zoom langsung buka mic, langsung bertanya. Yang di sekretariat yang mau bertanya bisa langsung disampaikan. Silakan. Betul Mas Par. Wonten. Betul. Kula mohon boten takon. Saya juga. Hari, Pak. Ya pada pas hari ini niku. Hari kelahiran cukup. Nggih. Dan itu bukan kewajiban, Bung ya. Cuman untuk karena Saya tak bertanya, Pak. pas weton itu kan di mana apalagi pas jamnya. Pas jam lahirnya, pas hari lahir dan pasarannya. Ini manusia itu dalam kondisi paling lemah. Ya. Kondisi orang paling lemah itu jam lahir dan hari lahirnya itu. Jadi misalkan lahirnya Selasa Pon jam 11 bengi. Nah, punjul 2 menit ya. Jam 11 lebih 2 menit itu lemah-lemahnya manusia.
Logikanya seperti ini. Ketika bayi dilahirkan dalam kondisi besarnya segitu, kalau ini tidak lunak, maka tidak bisa keluar. Terus yang lain monggo, Mas Par. Oke, kalau yang misalkan Pak lahirnya sore, Oke. nah itu masuk wetonnya itu yang hari itu atau ikut besoknya itu Pak? Nah, karena kita menganut kalender Hijriah dan Jawa, maka ya kalau sore di atas jam 2 sore itu masuk hari berikutnya. Kalau kita menganut lahirnya itu bulan Masehi ya 12 malam. Nah, tapi kalau di sini kan kita menganut eh, Jawa, jadi antara jam 3 asar itu loh. Nah, asar itu mulai ling sirewi sengenge nang arah kulon itu ganti hari. Oke. Terus ini Pak, contoh saya ini kan kalau menurut tanggal lahir itu kan mungkin Sabtu Wage ya. Tapi kalau saya tanyakan ke biung saya, katanya Kemis Pagi ya. Yang dipakai yang mana kira-kira? Itu yang salah itu kita pakai kalender Masehinya. Banyak kasus seperti itu, ya. Oh, hari ini lahirnya tanggal selawe Februari. Nah, kan orang dulu kan ngawur sih. Pokoknya lek Masehi ya ditulis sakarepe dhewe. Nah, biasanya selesai 2-3 hari, kadang pas ditulis malah pas jumlah pusere kan gitu. Nah, jadi kita pakai yang weton yang katanya biungi sampean, nah ibu yang jenengan, jadi kan beliau yang tahu gitu loh. Nah, mulai cilik awake ditoto berdasarkan weton tadi. Oh, Oke. ya ya ya. Kalau orang tua dulu mungkin masih ingat ya kelahiran kita lah. Saya ini nggak ingat nih anak-anak saya itu petone opo. Tulis di kertas di kakak. Wis lali Pak. Boleh ini Pak Google. Iya iya. Mungkin yang bertanya lagi silakan. Monggo. Atau ditulis di catatan buku nikah itu loh di belakang. Kan ada tulisannya. Oh, anaknya jenenge Almira. Sekolahnya SMP loro, kakean PR. Monggo. Assalamualaikum, Silakan. Pak. Waalaikumsalam. Nggih, badhe tanya. Itu kan katanya, misal lahirnya malam, katanya karakternya pemberani. Misal pagi siang takutan tuh bener apa gitu, Pak? Kalau itu tergantung bagaimana kita dididik mulai kecil. Ya, kalau kita dididik untuk berani akan menjadi pemberani. Cuman memang ada beberapa petua-petua dari leluhur kita itu yang mengatakan kalau lahirnya malam itu eh, lebih berani dibandingkan dengan yang lahir siang. Nah, yang lahir siang bukan berarti penakut. Nah, gitu. Tapi berani, tapi angin enggak. Lebih yang lebih berani itu yang lahir malam gitu loh. Itu kalau menurut kita bicara tentang baca buku-buku tentang primbon-primbon Jawa. Ya, tapi itu bukan sebuah hal yang mutlak. Banyak orang-orang yang lahir siang hari tapi pemberani. Kalau contohnya Rembo itu. Rembo itu lahirnya siang hari tapi kewendel. Mungkin itu Bu Uspa nggih. Oh, nggih, Pak, matur suwun. Jangan mboten bisa berkecil hati meskipun lahir siang hari. Labrak-labrak ae wis. Ije matur sembah nuwun. Iya, monggo. Kula Kula lahir piye? Semarang kok sineru bapak kula mak kula. Mak ben iri sok Pak Man ya. Yang lain? Masalah weton yang mau mantu mungkin Pak Solikin mau mantu Pak Solikin. Mungkin si masak sayur. Kalau orang hitungan ya. Lahir hadir terus mulai kalau pertama kali misalkan anaknya wetonnya gede Kalah bapak nih. Dititip wong no. enggak
adik misalkan 18, kemudian punya adik tahunnya 12, terus punya adik lagi yang paling kecil tahunnya sampai 20. Nah itu berpengaruh terhadap punya orang tuanya. Itu tidak ada literatur ataupun manuskrip yang membahas tentang itu. Jadi masalah weton itu tidak mempengaruhi rezeki orang tuanya. Jadi walaupun lahirnya, oh yang pertama 18, yang kedua 12, 11, 10, oh tidak ada pengaruhnya ya. Yang jelas weton ini hanya sebagai warisan dari leluhur kita bahwa ternyata nenek moyang kita itu jauh lebih paham dengan ilmu tentang astronomi, ilmu tentang perbintangan, tentang ilmu kalender dan sebagainya. Ya, sulit loh kita menggabungkan antara tahun Saka tadi dengan tahun Hijriah, itu sangat sulit. Kalau orang tidak memiliki kecerdasan yang mumpuni, nggak akan ketemu, gitu loh. Nah, untuk itulah agar apa yang menjadi karya besar nenek moyang kita ini tidak hilang. Nah, sekarang itu kita prihatin ketika kita bicara Pon Wage Kliwon. Ini kadang bahkan ada yang mengatakan kita itu syirik. Wah, syirik sih percaya ambil Pon Wage Kliwon gitu. Iya. Kan banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, ini jangan sampai hal inilah yang mengaburkan nanti kejayaan bangsa kita di masa lalu. Nah, kejayaan nenek moyang kita. Kalau kita baca buku The Secret ini bahwa yang nulis bukan orang Jawa, orang Jerman. Di sini di buku ini disebutkan bahwa sumber peradaban dunia pertama itu dari Nusantara. Nah, Nusantara ini disebut sebagai Atlantis yang hilang. Nah, Atlantis itu di mana? Atlantis yang hilang itu kalau kita berdasarkan sejarah, di Indonesia itu, di Nusantara itu ada kerajaan yang namanya Kerajaan Kandis. Tempatnya di Muaro Jambi, Pak. Muaro Jambi itu ada Kerajaan Kandis yang ada sebelum tahun Masehi, sebelum kelahiran Rasulullah. Nah, sebelum kelahiran Nabi Isa, bahkan masih zamannya Siddhartha Gautama. Kerajaan Kandis ini benar-benar istananya namanya Istana Damna. Ini benar-benar digambarkan sebagai sebuah tempat yang seperti digambarkan di penemuan pendapatnya Aristoteles tadi, bahwa ada sebuah kerajaan besar, di sekelilingnya itu ada parit yang sangat indah, mata pencahariannya itu burung layang-layang, terus barus, barus. Jadi zamannya Fir'aun di Kapur Barus itu ngambil Kapur Barusnya ya ke Muara Jambi, ke mana, ke negara kita gitu loh. Jadi kita tidak usah berkecil hati bahwa kita itu jadi bangsa, sebetulnya sebuah bangsa yang besar. Nenek moyang kita sudah memiliki kemajuan teknologi yang sangat canggih dibandingkan negara-negara lain. Makanya benar Presiden kita mengatakan bahwa kita itu bukan budaknya negara-negara lain. Kita itu mitra. Sekarang kalau kita bicara tentang senjata, nenek moyang kita itu sudah punya keris. Keris itu dibuat dari baja bintang. Baja bintang itu hanya bisa lebur di titik derajat paling rendah 15.000 derajat Celcius. Sekarang nggak ada. Zaman modern belum ketemu itu. Ya, belum tentu alat musik ya. Alat musik itu kita tahu bahwasanya di Indonesia itu ada gamelan. Gitu. Sementara kalau orang Arab paling rebana. Bikin rebana itu gampang. Tulang ditempel no kayu ditabuh-tabuh. Nah, orang Barat punya alat musik nopo andalane gitar. Ya, gitar senar dicancang dali wah are-are ngamen di pinggir dalan nggak jedung-jedung. Nah, tapi nenek moyang kita itu punya gamelan. Bagaimana menyelaraskan melodi yang begitu banyak dari logam-logam. Ini pasti orang-orang yang memiliki pengetahuan metal atau pengetahuan logam yang sangat tinggi, ya. Bukan hanya asal-asal bikin. Bahkan, oh ini gak pasti larasnya, iso ngelaras hanya dengan ditutuk-tutuk ini. Nah, jadi memang benar-benar kalau memang dikatakan sumber peradaban itu dari tanah Nusantara itu benar. Monggo Mas War, yang lain. Yang lain monggo. Yang baru gabung mungkin, yang ketinggalan berita mungkin bisa tanya.
Mas Joko mudah-mudahan yang sehat ini. Ono Pak Camat emang gak tahu. Cek, sehat cek, cek. Oh kata terapi lah Kak Ya, jawab. Pak, hitung-hitungannya kayak orang mau buka usaha atau akan mau menikah, pas hitung-hitungannya ketemunya sekian bawahnya. Iya, Oh, itu ketemunya yang simpati, ada yang iya. apa, yang rezeki, Iya. itu gimana itu? Kalau saya Pak Rizal ya, kalau banyak di lingkungan kita yang nggak percaya seperti itu, biasanya saya pakai hitungan kebo bingung. Sakarku dewe. Oh, Ya, itu karena apa? Nanti kalau terlalu banyak orang yang berkata negatif, ini akan jadi kenyataan. Nah, oh mantu kok dino iki, kok iko bapaknya meninggal, wis aja direk. Nah, gitu loh. Oh buka usaha aja dino ini, gitu. Kecuali kalau berangkat menuntut ilmu hari Rabu itu kan sunai kanjeng Nabi, ya loh. Cuman kalau masalah hitung-hitungan Jawa itu jangan sampai ini dijadikan patokan yang akhirnya menjadi sebuah keyakinan bahwa ini akan terwujud. Karena kita hidup ini di sebuah negara yang universal dengan berbagai macam suku bangsa yang kita tidak boleh berpatokan menangi dhewe. Aku wong Jawa kudu melok aturan Jawa jangan. Gitu. Tapi kalau itu mau dihitung, ya monggo gitu loh. Ya, tapi menghitung itu kan dalam hal mengedepankan kehati-hatian, ya, kewaspadaan. Itu ya baik ya. Tapi yang tidak menghitung pun juga bukan buruk. Ya, sama-sama baiknya. Yang penting kita saling menghormati antara yang pakai itu dan yang pakai nggak pakai itu. Contoh, Ulan Suro gak oleh mantu. Nah, cari ini Nyi Roro Kidul mantu. Bukan. Ya, kenapa bulan Suro itu kita tidak mengadakan pesta? Ya, karena bulan Suro itu ada satu hari yang namanya Hari Asyura, di mana di situ Sayyidina Husain dibantai di Karbala. Nah, orang Islam sampai sekarang, orang Jawa khususnya, ini masih memegang bahwasanya ini bulan duka. Kita tidak boleh berpesta. Bukan Nyi Roro Kidul mantu, enggak. Nyi Roro Kidul gak duwe besan. Ya, jadi seperti itu. Kalau di mana? Kalau di Surakarta ngetutno kebo bule. Begitu ada apa kotorannya dicium. Nah, bahwa ini adalah dan dibuat apa di Jogja malah dibuat nopo lumpur dibuat apa masker, nggak usah bersolek lah. Ini bulan duka. Bukan Nyi Roro Kidul mantu itu enggak. Monggo Mas Par. Jangan Ada yang tanya lagi mungkin Pak Camat. Pak Camat, monggo. Pak Joko ini rumahnya di Solo ini. Cek. Angin cek. Wah, Pak Camat pelanggaran dulu. Monggo. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi meditasi, nggih, Pak. Langsung sesi meditasi sekalian transfer energi. Monggo. Persiapan nggih, airnya disiapkan. Airnya